Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Fakultas Sains Prodi Ilmu Aktuaria dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penerapan analisis korelasi kanonik pada inflasi dan suku bunga terhadap harga dan return saham. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama saya sendiri atas nama Novia Wulandari Tandirerung, kemudian yang selanjutnya ada Andi Ayuningsih, kemudian Nismawati Bahar, dan Hairun Nisaa. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai investasi itu apa. Jadi investasi di pasar modal menjadi pilihan yang baik bagi para investor karena pasar modal memiliki potensi untuk memberikan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, salah satu instrumen pasar modal yang banyak digemari oleh investor itu adalah saham. Saham termasuk sekuritas yang memberikan penghasilan bagi pemiliknya secara tidak tetap dan dalam bentuk dividen sebagai balas jasa serta perubahan harga saham yang terjadi. Saham menggambarkan nilai dari suatu perusahaan. Jika harga saham semakin tinggi, maka nilai dari suatu perusahaan juga tinggi, sehingga investor akan menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Kemudian semakin tinggi harga saham, maka return saham yang diharapkan akan lebih besar pula. Return saham merupakan tingkat pengembalian yang diperoleh oleh investor atas modal yang dia tanamkan pada perusahaan tersebut. Kemudian untuk mendapatkan keuntungan yang baik dan mengantisipasi resiko-resiko yang dapat terjadi, maka seorang investor perlu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya suatu harga dan return saham. Jadi ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Beberapa di antaranya adalah tingkat inflasi dan perubahan tingkat suku bunga. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menciptakan ketidakpastian yang dapat menghambat keputusan investasi jangka panjang, dan tingkat suku bunga yang tinggi dapat mempengaruhi nilai aset tertentu. Untuk melihat seberapa besar keeratan hubungan antara inflasi dan suku bunga yang dapat mempengaruhi harga dan return saham, maka dapat dilakukan analisis secara statistika. Salah satu teknik yang dapat digunakan yaitu teknik analisis korelasi. Selanjutnya pada tinjauan pustaka, yang pertama itu matriks varians kovarian, kemudian yang kedua vektor rata-rata, yang ketiga analisis korelasi kanonik, yang keempat uji signifikansi korelasi kanonik, kelima analisis redundansi, yang keenam adalah interpretasi fungsi kanonik. Baik, saya akan menjelaskan mengenai matriks varian kovarian. Jadi matriks varian kovarian sampel itu adalah matriks sampel varian kovarian dari variabel. Pada matriks varian sampel dari variabel terletak pada diagonal utama dan pasangan kovarian sampel berada di luar diagonal utama. Dapat dilihat pada slide di sini. Ini adalah gambaran mengenai matriks varian dan kovarian. Dan vektor rata-rata. Jadi vektor rata-rata sampel dapat dinyatakan sebagai rata-rata dari n vektor pengamatan atau dengan menghitung rata-rata tiap p variabel secara terpisah. Dapat dilihat pada slide, ini adalah vektor rata-rata, kemudian yang di bawahnya ini adalah nilai harapan dari vektor rata-rata semua sampel. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan pemaparan materi. Materi analisis korelasi kanonik. Analisis korelasi kanonik adalah analisis yang berfokus pada korelasi antara kombinasi linear dengan himpunan variabel dependen. Y aksen sama dengan Y1, Y2 sampai YP. Dengan kombinasi linear dari himpunan variabel independen, S aksen sama dengan X1, X2 sampai XP. Analisis ini digunakan untuk menentukan pasangan dari kombinasi linear yang memiliki korelasi terbesar. Selanjutnya, analisis korelasi kanonik untuk menentukan penduga koefisien korelasi kanonik dan fungsi kanonik.
Misalkan dalam suatu pengukuran, hubungan linear antara hubungan variabel dependen yang dinotasikan dengan vektor acak Y dan himpunan variabel independen yang dinotasikan dengan vektor acak X, di mana P lebih kecil atau sama dengan Q. Untuk tiap sampel pada n faktor observasi, maka vektor rata-rata dan matriks kovariansnya seperti terlihat pada slide. Kombinasi linear dari kedua himpunan variabel dapat dituliskan U sama dengan A transpos Y atau sama dengan A transpos 1Y ditambah A transpos 2Y sampai A transpos KY. V, B transpos X sama dengan B transpos 1X ditambah B transpos 2X sampai B transpos KX. Untuk varians U sama dengan A transpos covarians YA sama dengan A transpos X indeks YYA. Varians V sama dengan B transpos covarian XB sama dengan B transpos X indeks XXB. Covarians UV sama dengan A transpos cov XY B sama dengan A transpos X indeks YXB. Sehingga korelasi kanonik yaitu R indeks C UV sama dengan covarians UV dibagi dengan akar varians U dikali dengan varians V, atau sama dengan A transpos X indeks YX B dibagi sama varians A transpos X indeks YY dikali akar B transpos X indeks XXB. Nilai eigen dapat diperoleh dari persamaan karakteristik S inverse indeks YY, X indeks YX, S inverse indeks XX, S indeks XY dikurang lambda I sama dengan 0. Koefisien faktor AK dan BK diperoleh pada fungsi kanonik UK sama dengan A transpos KY dan V indeks K sama dengan B transpos KX, dan vektor eigen adalah merupakan matriks yang sama. Sehingga dari dua matriks mempunyai nilai eigen tak 0 dan berbeda faktor eigen. Untuk pasangan fungsi kanonik keka, U1 sama dengan A transpos 1Y sampai UK sama dengan A transpos 1Y. V1 sama dengan B transpos 1X sampai VK sama dengan A transpos 1X, di mana ini merupakan nilai-nilai dari himpunan variabel dependen dan independen untuk satuan pengamatan khusus. Selanjutnya, uji signifikansi korelasi kanonik. Terdapat dua hipotesis yang diujikan dalam analisis korelasi kanonik, yaitu uji korelasi kanonik secara keseluruhan dan sebagian. Untuk uji korelasi kanonik secara keseluruhan, hipotesis H0 sama dengan R indeks C1 sama dengan R C indeks 2 sampai R indeks CK sama dengan 0, yang berarti semua korelasi kanonik tidak signifikan. H1 R indeks CI tidak sama dengan 0. Paling tidak ada salah satu korelasi kanonik yang signifikan dengan I sama dengan 1, 2, sampai K. Taraf signifikansi yang digunakan adalah alfa sama dengan 5%. Untuk uji secara sebagian, untuk hipotesis 0, R indeks CJ sama dengan 0, yang berarti korelasi kanonik tidak signifikan. H1, R indeks CJ tidak sama dengan 0. Paling tidak ada satu korelasi kanonik yang signifikan. Taraf signifikansi yang digunakan adalah A sama dengan 5%. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi fungsi kanonik, di mana di sini terbagi atas dua bagian. Yang pertama bobot kanonik, yang kedua itulah muatan kanonik. Bobot kanonik ini merupakan koefisien kanonik yang telah dibakukan, dapat diinterpretasikan sebagai besarnya keeratan variabel asal terhadap variabel kanonik. Semakin besar nilai koefisien ini menyatakan semakin tinggi tingkat keeratan variabel yang bersangkutan terhadap variabel kanonik, dan sebaliknya, semakin kecil nilai bobot kanonik maka semakin rendah tingkat keeratan variabel. Bobot kanonik itu sendiri lebih tepat menggunakan muatan kanonik dan muatan silang kanonik untuk menginterpretasikan hasil analisis korelasi kanonik. Selanjutnya yaitu adalah muatan kanonik. Muatan kanonik telah banyak digunakan untuk interpretasi karena
Kekurangan sifat dari bobot kanonik. Muatan kanonik ini dapat juga disebut korelasi struktur kanonik. Muatan kanonik merupakan korelasi linear sederhana antara variabel asal dengan masing-masing variabel kanoniknya, menggambarkan keragaman variabel bersama yang diamati dengan variabel kanonik dan dapat diinterpretasikan seperti faktor loading dalam menaksir kontribusi relatif masing-masing variabel terhadap fungsi kanoniknya. Selanjutnya, metode penelitian. Jadi data yang digunakan berupa data sekunder dengan ukuran sampel di mana N-nya itu berjumlah 48 yang bersumber dari website Bank Indonesia untuk data inflasi, kemudian untuk data suku bunga dari website BPS atau Badan Pusat Statistik, dan untuk data harga saham dari website Yahoo Finance pada 4 tahun mulai dari bulan Mei 2020 hingga April 2024. Pada penelitian ini juga menggunakan dua variabel independen yaitu inflasi dan suku bunga, kemudian dua variabel dependen yaitu harga saham dan retur saham. Untuk penelitian ini juga dilakukan dengan bantuan SPSS. Adapun langkah analisis data yang akan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kita menguji asumsi-asumsi korelasi kanonik. Yang kedua, kita melakukan analisis korelasi kanonik terhadap data tersebut sehingga didapatkan koefisien korelasi kanonik dan fungsi kanonik. Yang ketiga, melakukan pengujian signifikansi pada korelasi yang didapatkan secara keseluruhan atau simultan maupun sebagian atau parsial. Yang keempat, mencari nilai redundansi berdasarkan fungsi kanonik yang signifikansi untuk mengetahui besarnya keragaman yang dijelaskan variabel asal dan variabel lawan. Yang kelima, menginterpretasikan fungsi kanonik menggunakan bobot kanonik dan muatan kanonik sehingga diketahui variabel yang mempunyai hubungan paling erat baik di dalam himpunan variabel maupun antar himpunan variabel. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung saja saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Nah, bagian ini saya akan menjelaskan hasil penelitian. Yang pertama itu penentuan koefisien korelasi kanonik dan fungsi kanonik. Dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel 2019 dan SPSS versi 27, didapatkanlah tabel yang pertama yaitu koefisien korelasi kanonik. Koefisien korelasi kanonik pertama pada fungsi pertama sebesar 0,51435 menunjukkan secara nyata hubungan yang sedang atau moderat antar variabel kanonik, sedangkan koefisien korelasi kanonik kedua hanya menunjukkan hubungan sebesar 0,30911 yang menyatakan hubungan yang rendah antar variabel kanonik. Selanjutnya, menentukan pasangan fungsi kanonik atau U1, V1, dan U2, V2. Nah, terlihat pada tabel kedua, fungsi korelasi kanonik variabel independen. Kemudian, tabel ketiga, fungsi korelasi kanonik variabel dependen. Nah, untuk pasangan fungsi pertama yaitu U1, V1 itu terbentuk U1 sama dengan minus 39,97133x1 dikurang 54,97103x2. Kemudian untuk V1-nya sama dengan 0,00063Y1 kurang 3,82492Y2. Nah, untuk yang kedua ini, untuk pasangan fungsi kanonik kedua U2V2, U1-nya itu sama dengan 65,52184x1 dikurang 87,74123x2. Nah, kemudian V1-nya itu sama dengan 0,00007Y1 ditambah 14,75947Y2. Selanjutnya, uji signifikansi korelasi kanonik. Nah, yang bagian A ini uji korelasi kanonik secara keseluruhan. Terlihat pada tabel keempat, pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi F dan taraf signifikansi alfanya. Dengan menggunakan statistik uji Wilks dengan alfanya sama dengan 5%, terlihat pada tabel keempat bahwa semua fungsi signifikan karena nilai signifikansi F
signifikansi F lebih kecil 5%. Dengan demikian, bila digabung secara bersama-sama, fungsi kanonik 1 dan fungsi kanonik 2 dapat dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, uji signifikansi korelasi kanonik bagian B, uji secara sebagian pada tabel kelima. Nah, pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai signifikansi F dan taraf signifikansi. Terlihat dalam tabel kelima bahwa nilai signifikansi F, fungsi pertama dan kedua, kurang dari 5% atau 0,05. Sehingga fungsi tersebut signifikan secara parsial. Dengan demikian, fungsi pertama dan fungsi kedua ini dapat dianalisis lebih lanjut karena signifikan secara individu dan bersama-sama. Untuk selanjutnya bagian C ini dilakukanlah analisis redundansi. Nah, analisis redundansi untuk fungsi kanonik pertama terdapat pada tabel ke-6. Kemudian analisis redundansi yang kedua itu terdapat pada tabel ke-7. Nah, terlihat di situ keragaman yang dapat dijelaskan pada fungsi kanonik pertama dan kedua dapat dijumlahkan secara bersama, sehingga variabel dependen dapat menjelaskan jumlah keragaman sebesar 17,589% dari variabel independennya. Sebaliknya, variabel independen dapat menjelaskan jumlah keragaman sebesar 21,716% dari variabel dependen. Selanjutnya, untuk interpretasi yang bagian D-nya untuk interpretasi fungsi kanonik yang terdapat pada tabel ke-8, bobot dan muatan kanonik fungsi kanonik pertama. Kemudian tabel ke-9 itu bobot dan muatan kanonik fungsi kanonik kedua. Nah, dalam interpretasinya ini yang bagian A, bobot kanoniknya. Pada bagian bobot kanonik. Nah, yang pertama pada fungsi kanonik pertama, urutan kontribusi relatif terhadap variabel dependen adalah Y1 harga saham dan Y2 return saham. Kemudian bobot kanonik yang keduanya, pada fungsi kanonik kedua, urutan kontribusi relatif terhadap variabel dependen adalah Y2 return saham dan Y1 harga saham. Kemudian yang ketiga, pada fungsi kanonik pertama, urutan kontribusi relatif terhadap variabel dependen, variabel independen adalah X2 suku bunga dan X1 inflasi. Kemudian selanjutnya pada fungsi kanonik kedua, urutan kontribusi relatif terhadap variabel independen adalah X1 inflasi dan X2 suku bunga. Nah, selanjutnya pada bagian muatan kanoniknya, yang pertama ini ada pada fungsi kanonik pertama, urutan kontribusi relatif terhadap variabel independennya adalah X2 suku bunga dan X1 inflasi. Yang kedua ini pada fungsi kanonik kedua, urutan kontribusi relatif terhadap variabel independen adalah X1 inflasi dan X2 suku bunga. Kemudian yang ketiga ini pada fungsi kanonik pertama, urutan kontribusi relatif terhadap variabel dependen adalah Y1 harga saham dan Y2 return saham. Kemudian yang terakhir pada fungsi kanonik kedua, urutan kontribusi relatif terhadap variabel dependen adalah Y2 return saham dan Y1 harga saham. Nah, sehingga dari presentasi sebelumnya dapat disimpulkan yang pertama bahwa koefisien korelasi kanonik yang diperoleh yaitu pada koefisien korelasi kanonik yang pertama sebesar 0,51435 dan koefisien korelasi kanonik kedua hanya sebesar 0,30911. Nah, yang kedua dari kesimpulan kedua ini berdasarkan hasil analisis redundansi, dilihat pada indeks redundansi diketahui bahwa variabel dependen atau harga dan return saham dapat menjelaskan jumlah keragaman sebesar 17,589%. Dari variabel independen atau inflasi dan suku bunga, sebaliknya variabel independen dapat menjelaskan jumlah keragaman sebesar 21,716% dari variabel dependen atau harga dan return saham.
Kemudian kesimpulan yang dapat ditarik yang ketiga ini, fungsi kanonik pertama berdasarkan bobot kanonik variabel independen yang memiliki hubungan paling erat adalah suku bunga sebesar minus 0,59349. Sedangkan pada fungsi kanonik kedua yang memiliki hubungan paling erat adalah inflasi sebesar 0,954430. Kemudian selanjutnya untuk kesimpulan yang keempat, fungsi kanonik pertama berdasarkan bobot kanonik variabel dependen yang memiliki hubungan paling erat adalah harga saham sebesar 1,00248, sedangkan pada fungsi kanonik kedua yang memiliki hubungan paling erat adalah return saham sebesar 0,97711. Selanjutnya, kesimpulan pada fungsi kanonik pertama berdasarkan muatan kanonik variabel independen yang memiliki hubungan paling erat adalah suku bunga sebesar minus 0,85369. Sedangkan pada fungsi kanonik kedua yang memiliki hubungan paling erat adalah inflasi sebesar 0,53092. Nah, yang terakhir untuk kesimpulannya yaitu yang didapatkan fungsi kanonik pertama berdasarkan muatan kanonik variabel dependen yang memiliki hubungan paling erat adalah harga saham sebesar 0,96802, sedangkan pada fungsi kanonik kedua yang memiliki hubungan paling erat adalah return saham sebesar 0,99315. Nah, sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.